Jadwal ROP sudah di-share ya, walaupun masih ada mungkin belum nggak detail untuk jamnya sama tahunnya masih ada perlu diedit lagi ya, tapi tetap untuk kita GNA itu jadwalnya 3A itu Selasa Kamis ya. Benar nggak? Izin Ibu, betul Ibu. Ini ya, kelas A, Selasa, Kamis. Kita lihat jadwal dulu. 3B, Senin, Rabu ya. RKI, Rabu, Jumat. Mohon nanti Sipen juga cek untuk kelasnya ya, apakah daring, luring, gabung, atau dipisah, silakan aja. Nanti koordinasi dengan dosennya masing-masing ya. Terutama Ibu nih, Ibu sampai tanggal 31 Juli kan masih di sini, masih di Thailand. Jadi sepertinya akan daring dengan saya ya. Ini RPS-nya nanti akan Ibu share ke Sipen. Mata kuliah GNA ini mata kuliah mulok ya, artinya tambahan dari kurikulum inti, yaitu berjumlah 3 SKS ya, 2T, 1P ya. Ini ada di semester 7. Masing-masing pastinya sudah tahu ya, udah ngisi IRS di semester 7 ada mata kuliah apa aja. Jadi mohon disiapkan benar-benar untuk pembelajarannya di semester 7 ini ya. Kalau sesuai dengan ROP, kita akan diblok, yaitu kuliah dulu, ada diselingi dengan UTS dan UAS gitu ya. Lanjut nanti dengan praktikum. Jadi ini Ibu untuk pedoman praktikumnya di akhir, Ibu akan jelaskan. Mohon nanti tiap Sipen mengirimkan nama kelompoknya ya. Ibu sudah mintakan di WA. Iya, baik Ibu. Dibagi menjadi 4 kelompok ya tiap kelas. Iya, benar Ibu. Karena dosen pengampunya ada 4 orang. Ya. Ini CPL lulus capaian pembelajaran lulusan. Ini CPMK-nya diharapkan nanti kalian itu mampu menjelaskan perubahan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual ya yang mempengaruhi buat dasar lansia. Mata kuliah materi di semester yang lalu keperawatan gerontik ya. Mohon nanti dibuka-buka lagi, dibawa lagi di semester 7 ini. Kemudian mampu melakukan asuhan keperawatan. ASKEP dari mulai pengkajian sampai evaluasi ya. Dari mulai masalah bio, psikososial, dan spiritual, kemudian mampu melakukan keterampilan khusus. Nah, ini untuk praktikumnya nanti ada beberapa keterampilan spesifik yang harus kalian lakukan pada saat praktikum. Kemudian ini yang baru mungkin buat kalian yang pernah dengar istilah neglect dan abuse pada lansia. Nah, ini juga kalian diharapkan nanti mampu melakukan analisis kritis ya terkait dengan permasalahan neglect dan abuse. Kemudian beberapa analisis kritis juga kalian akan diharapkan mampu untuk melakukannya ya dalam hal solusi permasalahan masyarakat terkait dengan masalah yang terjadi pada lansia. Nah, ini untuk sub CPMK-nya. Dari mulai kebutuhan oksigenasi, cairan, elektrolit. Nah, ini nyambung nih sebenarnya dengan KMB ya. Pasti sudah kan?
kebutuhan oksigenasi, cairan, elektrolit, nutrisi, eliminasi, keamanan, kenyamanan. Ya, di gerontik non akut ini lebih difokuskan karena pasiennya adalah lansia, 60 tahun ke atas, ya, geriatri. Jadi ini yang perlu ditekankan di mata kuliah gerontik non akut ini. Bedanya dengan KMB ya, KMB kan hanya sampai dewasa ya. Kalau yang udah termasuk 60 tahun ke atas harusnya udah masuk ke geriatri di rumah sakit itu. Walaupun ada beberapa mungkin yang belum dipisah maksudnya ya, ruang rawat khusus lansia, geriatri dengan yang dewasa, medikal bedah atau penyakit dalam. Nah ini sub CPMK 2-nya dari mulai melakukan ASKEP ya, sampai dengan evaluasi masing-masing kebutuhan masalah yang terjadi pada lansia. Nah, ini untuk keterampilan khususnya. Latihan batuk efektif, stimulasi kognitif. Ini udah diulang lagi ya. Di keperawatan gerontik kemarin udah sepertinya ya, stimulasi kognitif, tapi ini lebih ke nanti reminiscence terapi. Kemudian pemberian cairan infus. Pemberian makan melalui selang NGT, Kegel, kompres hangat. Kalian harus bisa ngebedain latihan batuk efektif orang dewasa dengan lansia, gitu kan ya. Reminiscence terapi, kemudian pemberian cairan infus. Bedanya apa dengan dewasa sama lansia gitu. NGT, berkemi, Kegel exercise, sama kompres. Untuk masalah neglect dan abuse, ini rencananya seminar ya, bentuknya seperti tahun lalu. Jadi mendatangkan narasumber untuk masalah ini ya. Nanti kita lihat sekarang maunya seperti apa. Apakah ada kuliah pakar gitu ya. Nanti akan Ibu koordinasikan dengan Kaprodi. Kemudian mampu menyusun ASKEP pastinya ya. Kalian nggak boleh bosan ya, bosan ASKEP lagi, perasaan dari semester 3 ngomongnya ASKEP ya, iya orang kalian perawat ya. Kalian kuliah di keperawatan, itu nggak lepas dari asuhan keperawatan ya. Jadi di otak kalian tuh, di pikiran kalian nggak boleh lepas dari proses keperawatan. Asuhan keperawatan, caring ya. NCP, Nursing Care Plan, udah itu. Fokus masalah, ini deskripsi singkat mata kuliah, yang mengalami masalah non-akut. Sebenarnya non-akut itu sama dengan kronis ya. Jadi masalah-masalah kronis yang terjadi pada lansia. Nah, ini dia bahan kajiannya. Ini gangguannya yang kalian harus lakukan perawatannya, asuhan maksudnya, asuhan keperawatannya mulai dari ya, kebutuhan oksigenasi. Berarti lansia dengan COPD, gitu ya. Dengan pneumonia hipostatik, dengan dekompensasio cordis, hipertensi. Kemudian dengan kebutuhan eliminasi, ada enggak BPH, benigna prostatik hiperplasia, ya, inkontinen, banyaknya ini nih. Nah, nanti ini nyambung ke kalian pada saat profesi, ya. Karena kan untuk non akut ini hanya sampai praktikum ya. Jadi nanti benar-benar melihat pasien lansia dengan COPD, dengan pneumonia, dekom, BPH itu nanti pada saat profesi ya. Walaupun bisa jadi kalian di mata kuliah KMB akan menemukan ini, nggak apa-apa. Ya, tapi tidak menjadi target.
Ini nanti pada saat profesi kalian ini ya. Jadi kita mengenal dulu di GNA ini apa itu BPH, apa itu COPD ya. Diare banyak ya lansia dengan diare, kemudian dengan KEP, kurang energi protein, malnutrisi ya. Nah, nanti dicari akan dijelaskan oleh dosennya, kemudian ada penugasan juga. Kemudian pencegahan jatuh, fraktur ya. Kemudian kebutuhan istirahat tidur, gangguan tidur, insomnia pada lansia. Ingat 14I ya. Kemudian gangguan kognitif, Alzheimer, demensia ya. Kemudian ini bahan kajiannya penanganan masalah neglect dan abuse. Ini nanti kita akan tadi seperti Ibu katakan akan koordinasi dulu apakah bentuknya kuliah pakar atau nanti kalian membuat seminar ya dengan mendatangkan narasumber. Kejadian masalah neglect dan abuse itu banyak di masyarakat ya, tapi kita fokusnya ke pelayanan, tempat pelayanan itu di panti. Asuhan keperawatan pada akhir kehidupan, end of life, ini juga akan dibahas. Keterampilan khususnya, nah ini dia. Teknik relaksasi otot progresif, terapi orientasi, kognitif, terapi kenangan ya, reminiscence, Kegel, bagaimana pengaturan nutrisi dan cairan, kemudian sleep hygiene, karena tadi ada masalah insomnia ya pada lansia, kemudian bagaimana pendekatan spiritual. Ini bentuk pembelajarannya, metodenya, penilaiannya. Sorry nih, tes tulis. Kurang tes tulis. Dengan CAT ya, tetap ya. Untuk UTS UAS. Tapi nilai tidak hanya dari situ, karena tahu sendiri kan. Kalian siapa yang kemarin remedial, siapa yang harus tugasnya. Itu karena nilai UTS dan UAS-nya pada nggak bagus ya, makanya nilai penugasan, nilai pada saat praktikum itu sangat mempengaruhi. Selain nilai UTS dan UAS ya. Nah ini tugas yang harus diselesaikan mahasiswa, menyusun makalah terkait masalah neglect dan abuse, kemudian membuat laporan kasus kelompok. Bisa jadi nanti tiap dosen akan memberikan penugasan. Ini referensinya. Nah, ini pendukungnya di sini juga ada beberapa hasil penelitian, kalian bisa cek ya di sini di YouTube-nya sama di link artikel jurnalnya ya. Timnya untuk mata kuliah GNA ini ada saya, ada Bu Puji, Bu Yeti, dan Bu Made ya. Jadi 3 kelas akan diampu oleh 4 dosen ini untuk mata kuliah GNA. Praktikumnya juga ya, jadi dibagi 4 kelompok. Oke, ini untuk jadwal pembelajarannya Ibu sudah lihat dengan jadwal yang disampaikan oleh Kaprodi ya, mudah-mudahan tidak bentrok. Nah, ini kan Ibu harusnya tanggal Senin ya. Karena Ibu nggak bisa, jadi hari ini. Jadi untuk pertemuan pertama itu, kita hari ini ya. Absennya disesuaikan aja dengan yang ini, dengan waktu ini. Sesuai dengan RPS ya. Selain penjelasan program, Ibu nanti ada penugasan terkait dengan review keperawatan gerontik. Di sini nih ada nih ya, tugas kelompok. Kemudian patofisiologinya. Dari
sistem yang mengalami gangguan kronis. Silakan dibagi aja nanti sama si Pen, ini kan masalahnya ya. Ini ya, ada COPD, dekon, pneumonia, BPH, diare, KEP, fraktur, insomnia, sama gangguan kognitif ya, demensia Alzheimer. Untuk kontrak belajar, berita acara kontrak belajar nanti akan Ibu share ke si Pen, nanti ada tanda tangannya ya. Si Pen, salah satu si Pen untuk tanda tangan, scan, untuk berita acara kontrak belajar. Di pertemuan kedua ini langsung Bu Yeti ya, jadi mohon nanti tanggal hari apa nih, hari Rabu ya. Jadi diingatkan sehari sebelumnya ya, untuk semua dosen yang akan masuk ya, akan mengajar ya. Karena beda nih Rabu, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat nih untuk pertemuan kedua Bu Yeti. Ya. Untuk pertemuan ketiga itu dengan Bu Puji di hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, Bu Puji, kemudian kalau misalnya aku nih jadwalnya nggak, ya memang dari sananya gitu, bilang aja ya jadwalnya yang dikirimkan oleh Kaprodi seperti ini. Jadi kalau misalnya mau digabung ya kalian harus koordinasi lagi dengan mata kuliah lain ya, seperti semester yang lalu lah. Ya, udah paham pastinya ya. Kemudian dengan saya, nah ini dengan saya daring nih. Jadwal moving class-nya udah diterima belum sih, Pen? Ada yang daring, ada yang luring tidak? Untuk kalian minggu depan ini? Minggu depan masih daring kayaknya, Bu. Daring semua ya? Oke. Yang pasti kalau saya kebagian luring, saya nggak bisa ya, jadi bisa di switch aja. Ini saya jadwalnya hari tanggal 24 nih, 24, 25, 26. Saya masih di sini. Ya, kemudian Bu Yeti lagi, nih, Bu Yeti itu 2 kali ya, 2 kali. Kemudian Bu Puji juga 2 kali. Ini untuk gangguan eliminasi ya. Kemudian masih Bu Yeti lagi, cairan elektrolit. Bu Puji. Kemudian saya setelah UTS ya. Bahan UTS itu pertemuan 1 sampai 7 ya. Ini di hari Selasa. Periodenya 19 sampai 24 Agustus nih untuk UTS. Setelah UTS saya akan masuk Agustus. Insya Allah saya udah pulang. Udah di kampus ya. Kemudian lanjut Bu Made. Pertemuan ke-11. 2 kali ya Bu Made. Kemudian ini pertemuan ke-13 dengan saya. Pertemuan ke-14. Nah ini nanti kita akan diskusikan lagi ya. Ini seminar bentuknya nih, webinar. Kemudian 15 ini mini seminar presentasi. Enggak 5 kelompok ya, 4 kelompok berarti ini ya. Presentasi masing-masing kelompok terkait dengan ini, gangguannya nih. 4 ya. Akan dipresentasikan. Jadi untuk presentasi ini harus berdasarkan evidence ya. Ini di semester 7 juga ada mata kuliah EBN kan ya? Evidence based nursing ya?
Jadi simultan nih, nyambung. Kemudian pertemuan terakhir 16 itu UAS ya, di bulan September insya Allah. Ini CP-nya pertemuan 8 sampai ke 15 untuk bahasan dari UAS ya. Nah, ini untuk praktikum, Ibu jelaskan sekilas. Nanti pedoman praktikum akan terpisah ya, karena masih lama. Ini sekilas aja untuk praktikum itu 45,33 jam ya, kurang lebih. Tapi karena dibuat 5 hari, Senin sampai Jumat, jadi kurang lebih 8 jam lah ya. Untuk per kelas pembagiannya dalam 4 kelompok. Nah, ini Ibu tanya dulu nih yang betul yang mana sih datanya mahasiswa nih kelas A 41 atau 43? Ketua kelas Izin jawab Ibu, kelas A ada 43 Ibu. 43 ya tuh berarti ini yang benar. Kemudian kelas B 40 apa 35? Untuk kelas B itu ada 40, Ibu. 40. Oke, berarti ini yang benar. Kelas RKI 39. Iya benar, Ibu, 39. 39 ya. Iya, Ibu. Oke. Ini nggak ada yang mundur kan? Atau cuti kalian? Nggak ada ya? Tiga tidak, Ibu. Aman ya insya Allah. Gue tendang lu. Jadi, kenapa Rival? 39 RKI kelas A 43 kelas B 40. Ibu izin masuk. Praktikum yang pertama kali adalah RKI dulu ya. RKI duluan praktikumnya tanggal 16 sampai 21 September. Kelas A 23 sampai 28 September ya. Ini kelas B jauh banget. Akhir tahun menjelangnya 4 sampai 9 November. Untuk praktikumnya ya kelas B. Jadi kita akan praktikum di lab ya. Lab keperawatan gerontik atau keluarga. Kita bisa bagi lah nanti seperti biasa ya. Ini untuk jam pembagian jadwal daftar hadir praktikum. Ya. Oke, itu saja untuk penjelasan. Ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Izin Ibu. Ya, gimana Rizka? Ibu untuk kelas A itu ada tambahan satu siswa Ibu yang cuti, jadi 44 Ibu. Iya. Itu ya siapa? Bintang Ibu. Bintang ya? Iya. Ini kelas apa masuknya? Kelas A. A. Iya. Jadi 44. Iya Ibu. Berarti dibagi 4, 11 orang ya per kelompoknya ya. Ini dibagi 4, 10 orang, 39 dibagi 4, 10 kurang 1 ya. Untuk kelas RKI. Oke, ada lagi? Jadi untuk pertemuan ini nih pertemuan pertama hari Senin, Selasa, Rabu nih kalian berarti kosong ya, artinya minggu depan tuh kosong karena sudah diisi hari ini gitu ya. Jadi silahkan mau dipakai atau bagaimana terserah si pen ya. Tapi yang jelas ini tugas kelompok harus masuk. Review keperawatan gerontik itu apa? Paling sedikit 3 halaman lah ini, jangan banyak-banyak ya. Nggak usah pakai apa namanya kata pengantar, pendahuluan gitu, nggak usah, langsung aja. Ya, apa itu keperawatan gerontik? Jelasin deh tuh.
Kemudian patofisiologinya ya, pathway-nya ya, terkait dengan masalah gangguan kronis yang Ibu share tadi di atas, di bahan kajian ya. Itu masing-masing kelompok tugasnya. Kemudian berita acara, nanti Ibu akan share ke Sipen. Kalau nggak hari ini, besok. Ini kan masih ya. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Mudah-mudahan jelas ya. Kita sambil jalan aja ya. Semua mata kuliah juga gitu, sama kredit pastinya, karena di semester ganjil ini banyak kelasnya ya. Jadi kita enjoy, nikmati pembelajaran di semester ganjil ini semuanya. Yang penting target kompetensi kalian tercapai gitu ya. Selalu koordinasi dengan PJ mata kuliah, dosen pengajarnya ya. Ibu nggak mau lagi ada kejadian memalsukan tanda tangan tuh. Ini lagi rame ya, Ibu juga baru tahu nih kabar. Nggak ada ya. Bisa dibicarakan dengan PJ, dosennya ya, jangan ambil keputusan sendiri. Teman-temannya juga saling mengingatkan ya. Cukup, cukup ya. Nanti Ibu kirimkan ini RPS-nya ke Sipen. Oke, Rizka. Ibu stop. Kita perlu saya screenshot nggak? Iya Ibu, untuk dokumentasi. Per kelas.